Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Kainazira from TBI1 akan menjelaskan tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Hi everyone, jadi hari ini saya bakal ngejelasin tentang evaluasi dalam ilmu pendidikan Islam. Sebelumnya kalian udah pada tahu nggak sih apa itu evaluasi? Kalau belum, ayo kita diskusi bareng. Let's go! Jadi, evaluasi itu artinya penilaian. Yap, penilaian. Nah, kalau evaluasi dalam ilmu pendidikan Islam itu artinya penilaian terhadap semua aspek-aspek yang berkaitan dengan ilmu pendidikan Islam. Misalnya, termasuk ke strategi pembelajaran dalam ilmu pendidikan Islam, lembaga-lembaga dalam ilmu pendidikan Islam, peserta didik, pendidik, kurikulum, juga beserta Al-Quran dan hadis yang berkaitan dalam ilmu pendidikan Islam. Dasar evaluasi dalam Al-Quran itu juga ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-32, yang dimana artinya Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam sebagai evaluasi. Dasarnya juga ada pada hadis riwayat Bukhari yang berisi hadis Nabi Rasulullah mengevaluasi hafalan-hafalan para sahabatnya dengan metode penyimakan. Itu di sekolah, evaluasi di guru dan siswa. Dalam evaluasi itu mencakup 3 aspek penilaian. Yang pertama itu secara kognitif atau penilaian secara akademik. Yang kedua itu secara afektif atau penilaian secara akhlak. Dan yang ketiga itu secara psikomotorik atau perilaku. Nah, tujuan evaluasi diterapkan dalam pendidikan Islam itu juga salah satunya untuk mengukur hasil belajar siswa. Apakah siswa bisa memahami ajaran Islam yang disampaikan guru dengan baik atau tidak? Yang kedua juga mungkin menilai perkembangan akhlak siswa, apakah ada perubahan perilaku positif setelah pembelajaran. Nah, juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasinya ini digunakan untuk memperbaiki metode, materi, atau media untuk kedepannya. Lalu bagaimana kalau evaluasi itu belum berhasil diterapkan? Misalnya ada siswa yang belum paham mungkin atau belum mengerti atas apa yang gurunya sudah sampaikan. Nah, berarti evaluasi yang dilakukan sama gurunya itu belum berhasil. Maka tidak usah takut untuk memperbaiki kesalahan dari yang sebelumnya. Mungkin lebih baik diarahkan agar evaluasinya berhasil. Evaluasi juga harus bersifat transparan dan berdasarkan fakta sesuai dengan aturan yang udah ditetapkan. Gak boleh asal-asalan langsung mengevaluasi. Tapi dalam evaluasi itu tidak cuma guru yang ikut berpartisipasi. Orang tua juga wajib ikut berpartisipasi dalam evaluasi pendidikan anaknya. Mungkin guru dan orang tua bisa saling berkomunikasi agar evaluasi yang dijalankan berhasil. Tapi mau melakukan evaluasi itu juga ada tantangannya. Yang pertama itu keterbatasan dana, karena setiap sekolah mungkin belum tentu mampu untuk melengkapi peralatan untuk mengevaluasi. Apalagi di zaman sekarang ini rata-rata evaluasinya itu memakai teknologi canggih seperti proyektor, komputer, dan mungkin laptop untuk mengikuti ujian. Salah satu contohnya itu kayak waktu ujian nasional kemarin, itu ada beberapa sekolah yang kekurangan komputer, jadi terpaksa sekolah menyuruh siswanya untuk membawa laptopnya masing-masing. Dan belum tentu juga siswa tersebut mempunyai laptopnya masing-masing. Itu wajib dievaluasi lagi sama pemerintah. Mungkin pemerintah bisa mengasih dana bos kepada sekolah tersebut agar tidak terbatas evaluasinya nanti. Ada juga masalah evaluasi yang baru-baru ini aja terjadi, guys. Misalnya waktu kemarin hilang data-data siswa eligible yang akhirnya mereka nggak bisa ikut SNBT karena kelalaian pihak sekolah. Itu evaluasinya sangat-sangat harus diperbaiki dari sekolahnya karena itu berdampak ke siswanya juga. Jadi kayak patah semangat untuk mengikuti SNBT. Mungkin Menteri Pendidikan bisa langsung mengevaluasi sekolah tersebut agar bisa memperbaikinya dan tidak lalai lagi. Oke, selesai juga belajar bareng kita hari ini tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Semoga ilmunya bermanfaat. Maafkan kalau ada salah dan kekurangan. Thank you for watching, guys.